Tono adalah seorang pemulung yang tinggal di lingkungan kumuh dengan sang istri. Bu, kamu ini kenapa sih Bu? Cemberut terus. Bapak baru pulang tuh. Ada apa sih sebetulnya? Pak, Ibu tuh cuma mikir, sampai kapan kita terus tinggal di tempat ini? Rumah ini loh hampir roboh. Atap bocor, dinding retak-retak, lingkungan kita kumuh, bau, penuh dengan sampah. Kita nggak mungkin terus begini, Pak. Pindah. Itu aja yang bisa kamu omongin dari dulu, Bu. Kamu pikir uang buat pindah itu gampang dicari, ha? Kita buat makan aja mesti cari di tempat sampah. Pak, Ibu tahu kita susah. Tapi kita kan nggak bisa terus begini. Gimana kalau nanti kita punya anak? Apa kita mau mereka lahir dan besar di tempat yang begini kotor dan nggak sehat? Kita ini makan aja susah, Bu. Kamu udah mikir soal anak segala. Bukannya nggak mau punya harapan, tapi kenyataannya nggak semudah itu. Ibu ngerti, Pak. Ibu tahu kok Bapak sudah kerja keras. Tapi apa nggak bisa kita cari jalan lain? Mungkin kita bisa coba kerja atau cari bantuan supaya hidup kita lebih baik. Bu, Bapak tuh udah berusaha mau jadi kuli, ditolak. Katanya Bapak kurang kuat, mau pinjak uang, nggak ada yang percaya sama Bapak. Kalau Bapak itu bisa bayar. Jalan keluar itu nggak ada, Bu. Pak, kalau kita berhenti berusaha, ya selamanya kita akan tetap di sini, Pak. Ibu nggak mau kita terus hidup tanpa harapan. Kita harus coba lagi bareng-bareng, Pak. Coba lagi? Coba apa, Bu? Coba? Orang-orang di luar sana juga susah cari kerja. Kalau ada jalan, pasti udah Bapak ambil dari dulu, Bu. Ibu bisa cari kerja, Pak. Mungkin jadi pembantu atau apapun yang halal. Yang penting kita bisa kumpulin uang untuk pindah pelan-pelan. Ibu nggak minta langsung kok. Cuma kita coba mulai aja dulu. Ya sudah, Bu. Kita coba aja apa yang bisa ya. Tapi kamu harus sabar. Iya, ini nggak akan gampang, Bu. Iya, Pak. Ibu akan selalu sabar kok. Ibu cuma ingin kita berusaha bersama. Ibu percaya kalau kita berdua saling dukung, kita bisa keluar dari tempat ini dan bisa hidup dengan layak. Baiklah, Bu. Kalau gitu Bapak janji akan terus mencoba sampai kita itu bisa dan hidup lebih baik. Pelan-pelan tapi kita pasti bisa. Keesokan harinya, Yasmin pergi berbelanja ke tukang sayur. Nah, beli apa hari ini? Bu Yasmin, ada sayur segar-segar nih sama ikan-ikan baru. Cuma ikan asin aja, Pak. Yang ini berapa harganya? Sayur 5.000 aja, Bu. Ini, Pak. Pas ya, 5.000. Ih, cuma beli ikan asin. Pantesan aja, suaminya kan kerjaannya cuma pemulung sampah. Hidupnya ya segitu-gitu aja. Bu, suami saya memang kerja sebagai pemulung. Tapi kami selalu bersyukur dengan rezeki yang kami dapat. Kerja keras ya? Jadi pemulung itu kerja keras? Halah, cuma ngorek-ngorek sampah. Gak heran kamu cuma bisa makan ikan asin. Semua pekerjaan itu halal, Bu. Apapun yang dilakukan dengan niat baik dan usaha sendiri, layak dihargai. Kami tidak pernah mencuri atau merugikan orang lain. Iya sih, halal. Tapi ya, malulah, Bu. Hidup kok numpang di tumpukan sampah. Suami kamu itu bukannya cari kerjaan yang lebih terhormat gitu? Bu, suami saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghidupi kami. Kerjanya memang pemulung, tapi dia nggak pernah mencuri atau meminta-minta. Mungkin pekerjaan dia rendah di mata ibu, tapi di mata saya enggak. Dan suami saya masih punya harga diri. Harga diri? Harga diri apa kalau hidupnya cuma bergantung pada sampah? Kalau saya jadi kamu sih, sudah saya suruh cari kerja lain. Sudah, Bu. Jangan ribut di sini. Kita semua punya kehidupan masing-masing. Nggak usah saling menghina. Bu, saya mungkin hidup susah, tapi saya tidak pernah merasa hina. Yang hina itu orang yang merendahkan orang lain tanpa melihat perjuangannya. Ya sudah, bukan urusan saya juga. Saya beli sayur aja, Pak.
Bu Yasmin, nggak usah dimasukkan ke hati. Orang kadang suka ngomong sembarangan. Iya, Pak. Terima kasih sudah bantu melerai. Malam harinya, Tono pun pulang ke rumah. Pak, sudah pulang. Capek banget ya kelihatannya. Ya Bu, hari ini susah. Susah banget dapat barang bekas yang bagus. Banyak yang rebutan juga. Gak apa-apa, Pak. Yang penting kita masih bisa makan malam ini. Ayo, cuci tangan dulu. Ibu sudah siapin makanannya loh. Cuma ini lagi ya Bu ya. Nggak apa-apalah. Alhamdulillah daripada nggak ada sama sekali. Iya, Pak. Maaf ya, cuma bisa kasih lauk ini. Tapi ibu sudah masak nasi yang hangat biar enak kok. Ibu nggak perlu minta maaf. Ini sudah lebih daripada cukup. Ibu kan tahu kalau Bapak itu nggak pernah mengeluh soal makanan. Pokoknya apa yang disediakan, Bapak bersyukur aja. Pak, tadi siang ibu pergi ke tukang sayur. Terus ada yang menghina kita soal pekerjaan Bapak. Maaf ya Bu, Ibu harus dengar omongan seperti itu. Bapak cuman bisa kerja begini. Tapi Bapak janji suatu hari nanti hidup kita bakal lebih baik insya Allah. Ibu tahu, Pak. Bapak sudah kerja keras. Ibu nggak pernah nyalain Bapak kok. Tapi mungkin kita bisa coba cari jalan lain. Biar kita nggak terus-terusan dihina. Maksud Ibu apa? Ibu ada ide? Bagaimana kalau kita mulai usaha kecil-kecilan, Pak? Tapi Bu, kita nggak punya modal. Uang dari barang bekas aja cuman cukup buat makan sehari-hari loh. Kita bisa mulai dari yang sederhana dulu, Pak. Misalnya jual gorengan atau makanan ringan. Kalau Bapak setuju, saya sisihkan sedikit uang belanja untuk beli bahan-bahannya. Kamu selalu punya ide bagus Bu. Baiklah, kita coba tapi Ibu harus tahu ini nggak akan mudah ya. Ibu tahu, Pak. Tapi Ibu percaya kalau kita kerja keras dan berdoa, kita bisa lewatin semua ini bersama. Terima kasih Bu, karena selalu ada buat Bapak. Kita harus saling menguatkan, Pak. Sekarang, ayo kita habiskan makanannya, biar kita punya energi buat mulai usaha ini. Pagi harinya di rumah kecil Tono dan juga Yasmin, mereka memulai sebuah usaha baru dengan membuat sebuah gorengan. Yasmin sedang menjelaskan langkah-langkah membuat adonan, sementara Tono bersiap membantu. Pak, ini adonannya. Kita campur tepung, bawang putih, garam, dan air. Tolong Bapak aduk sampai rata ya. Jangan terlalu encer atau terlalu kental. Pakai tangan aja, biar adonannya lebih rata. Tono pun mengaduk adonan gorengan dengan tangannya. Bu, Bapak baru ingat tadi baru selesai buang air besar. Hah? Terus Bapak sudah cuci tangan atau belum ini? Belum Bu, malah tadi buru-buru kesini karena kamu manggil. Astagfirullah Bapak. Jadi Bapak udah ngaduk adonan ini pakai tangan Bapak yang belum cebok dan masih ada tainya. Ya Bu, tapi cuma sebentar kok. Waduh, gimana ini Pak? Adonan ini kan buat dijual dan dibuat gorengan. Kalau orang tahu, nggak akan ada yang mau beli gorengan kita dong Pak. Bu, udah nggak apa-apa. Toh adonan ini nanti digoreng panas-panas, semua kuman pasti mati kok. Lagian siapa juga yang tahu kalau kita ini nggak cerita. Bapak nggak serius kan? Kita jual makanan loh Pak, buat orang makan. Terus kalau orang sakit gara-gara adonan ini gimana? Bu, kita ini butuh uang. Kalau kita buang adonan ini kita harus mulai lagi dari nol. Dan kita udah nggak punya uang lagi loh Bu. Pak, Ibu ngerti kita lagi susah. Tapi jujur Ibu takut kalau ini malah bikin masalah dan berbahaya bagi pembeli. Udah Ibu gak usah terlalu khawatir. Pasti gak akan terjadi masalah kok. Lagian dengan Bapak yang belum cebok, tadi cuma sedikit aja ada tainya. Gak bakal ada yang sakit. Karena itu kalau kita gak langsung jualan hari ini, gak makan kita Bu. Karena uang kita kan udah habis. Baiklah Pak. Tapi kalau nanti ada apa-apa, Bapak yang harus tanggung jawab ya. Tak butuh waktu lama, gorengan buatan Tono dan istrinya pun jadi. Wah, udah jadi nih Bu. Yuk langsung aja kita jual ya di pasar. Baiklah Pak.
Tono pun menjual gorengan di pasar dengan istrinya. Dibeli yo, dibeli gorengan murah, enak, dijamin bikin ketagihan. Yo, dibeli yo. Pak, boleh coba dulu gak? Nanti takutnya saya udah beli malah gak enak. Ini Bu, silakan dicoba dulu, kalau nggak enak Ibu nggak usah beli. Wah, kok ini gorengan Bapak dan Ibu enak banget sih. Rasanya kayak ada yang beda gitu. Beda dari gorengan-gorengan yang dijual orang lain. Saya pesen 20.000 deh Pak kalau gitu. Emang gorengan kita ini dijamin enak, gak akan mengecewakan. Sebentar ya, saya masukkan gorengannya ke plastik. Nah ini dia Bu, besok beli lagi ya. Beberapa saat kemudian gorengan Tono dan istrinya pun ludes habis terjual. Hal itu karena rasanya yang lebih gurih dan berbeda dengan gorengan yang lain. Tuh kan Bu, gorengan kita habis. Walaupun Bapak gak sengaja ngaduk adonan gorengannya itu pakai tangan yang belum cebok dan masih ada tai-tainya gitu. Malah para pembeli bilang kalau gorengan kita itu lebih gurih. Iya Pak, Ibu sampai kaget loh. Apa jangan-jangan karena efek ngaduk adonan gorengannya pakai tangan Bapak yang belum cebok itu ya? Makanya gorengannya jadi lebih gurih. Kayaknya iya deh Bu, besok berarti kita lakuin hal yang sama Bu. Ngaduk adonan gorengannya pakai tangan Bapak yang belum cebok dan masih ada tainya. Kalau gini terus kan kita bisa cepet kaya Bu. Ya udah Pak. Kita lakuin aja yang Bapak bilang. Gak apa-apa deh, asal kita bisa cepet kaya. Ibu capek dihina tetangga terus. Dan Bapak gak usah mulung lagi buat cari uang. Beberapa minggu kemudian dengan gorengan Tono dan istrinya pun semakin ramai dan juga terkenal. Tono dan istrinya pun bisa membeli rumah yang baru dan juga bagus. Tapi suatu hari... Pak, masa ya ketika saya sehabis makan gorengan punya Pak Tono itu... perut saya kok langsung sakit ya? Mana bikin muntah-muntah lagi. Saya curiga ada yang nggak benar dengan gorengan yang dijual Tono dan istrinya itu. Lah, iya Bu, saya juga merasa begitu tahu. Mana saya tanya beberapa warga juga merasakan hal yang sama. Setelah memakan gorengan Tono dan istrinya itu, kita kumpulkan saja para warga Bu. Terus kita ramai-ramai ke rumah Pak Tono. Kita minta pertanggungjawaban mereka atas sakit yang kita derita akibat makan gorengan yang mereka jual. Wah, itu bagus itu Pak. Yuk, langsung aja. Para warga pun beramai-ramai ke rumah Yono, ke rumah Tono dan istrinya untuk meminta pertanggungjawaban. Heh, Tono dan istrimu, keluar kalian. Kalian tuh harus tanggung jawab sama kita. Karena setelah kita makan gorengan yang kalian jual, perut kita semua jadi sakit dan muntah-muntah. Saat di dalam rumah, loh Bu, itu para warga kok pada marah-marah datang ke rumah kita? Jangan-jangan mereka sudah merasakan efek dari makanan kita yang kita adonannya aduk pakai tangan Bapak yang belum cebok dan masih ada tainya. Hihi. Waduh Pak, gimana ini? Bisa kena amuk kalau kita nggak kabur. Ya Bu, makanya ayo cepet kabur sebelum kita tertangkap. Ayo kita kabur lewat pintu belakang aja Bu. Tono dan istrinya pun kabur lewat pintu belakang, namun baru melangkah keluar tiba-tiba saja. Bu, itu kok septic tank rumah kita kok kayak mau meledak gitu Bu. Waduh, iya Pak. Pak, awas, itu septic tanknya meledak. Aduh Bu, badan Bapak sakit semua. Dan bau banget Bu, tai yang berceceran. Bu, ada tai berceceran Bu. Ibu udah nggak kuat Pak. Badan Ibu juga sakit dan nggak kuat cium bau tai yang berceceran ini. Tono dan istrinya pun tewas karena ledakan septic tank rumah mereka dengan keadaan yang berlumuran tai.